film digambarkan seorang ibu yang bernama Loretta menceritakan masa lalunya tentang konflik bersama orang tuanya. Loretta mengatakan dia tidak berbicara dengan orang tuanya selama 15 tahun setelah menikah dengan seorang guru SMP karena orang tuanya itu tidak menyetujuinya. Namun setelah beberapa tahun kemudian, orang tua Loretta ingin bertemu dengan cucunya. Loretta ini memiliki 2 anak. Anak pertamanya bernama Becca yang masih berumur 15 tahun. Dan adiknya bernama Tyler, masih berumur 13 tahun. Becca dan Tyler belum pernah bertemu dengan kakek neneknya. Namun karena permintaan orang tua Loretta, Becca dan Tyler setuju untuk liburan di rumah kakek neneknya tetapi tanpa Loretta. Loretta mengantarkan 2 anaknya ke bandara, sementara ia akan berkencan dengan lelaki yang ia cintai. Becca dan Tyler ini sama-sama memiliki hobi sebagai vlogger. Dengan begitu, mereka akan mendokumentasikan kunjungannya itu selama seminggu. Selama di pesawat, Becca dan Tyler sangat menikmati liburannya. Becca tetap menjadi seorang vlogger dan Tyler ternyata memiliki skill lain. Ya, ternyata ia suka nge-rap, guys. I'm feeling again. I'm like Iron Man and Batman. I'm like a joke. Can see that doesn't bother me because I'm not a sensitive fan. We share a Starbucks Frappuccino blend. Oh, hey, you tall skanks. I'm going through puberty. Senin pagi, Becca dan Tyler sampai di rumah ibunya dulu yang ia tinggalkan bersama lelaki impiannya. Ya, kedatangan Becca dan Tyler disambut oleh kakek neneknya, and this first mereka bertemu. Neneknya bernama Mary Vela Jameson dan kakeknya bernama Frederick Spencer Jameson. Becca dan Tyler terus sibuk dengan vlognya, hingga semua yang mereka lakukan itu ada di kameranya. Mereka memasuki rumah di mana ibunya dibesarkan dan terlihat nyata apa yang telah diceritakan Loretta sebelumnya. Hingga akhirnya mereka sampai di kamar dan sedikit ada keributan karena mereka menginginkan kasur yang sama untuk tidurnya nanti. Tetapi Tyler harus mengalah. Namun tiba-tiba Frederick datang di kamarnya Becca dan Tyler. Kemudian Becca dan Tyler mulai mengabari Loretta semacam video call, namun memang video call untuk menanyakan kabar. Tetapi Loretta harus pergi sesuai kesibukannya. Ya, ternyata Loretta akan traveling ke pantai bersama pacarnya dan anaknya pun merasa senang karena melihat ibunya have fun. Scene pun berpindah di halaman rumah. Becca memanggil Frederick. Ya, Papap ini terlihat sedang sibuk. Ada sebuah gubuk yang terbuat dari kayu. Papap masuk ke gubuk itu. Namun saat dipanggil Becca, Papap malah mengabaikannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:23. Becca merasa tidak bisa tidur, kemudian ia kembali ke kecanduannya dengan menyalakan kamera untuk menemaninya. Ia pergi keluar kamar sambil ngevlog. Awalnya ia akan memperagakan kejadian dulu semasa ibunya mencuri kue neneknya. Namun tiba-tiba di bawah tangga kamar Becca terlihat seorang nenek-nenek berpakaian putih yang tampak menakutkan. Becca langsung lari ketakutan kembali ke kamar dan mencoba membangunkan adiknya. Selasa pagi aktivitas kembali dilakukan. Tyler duduk bersama neneknya sambil sarapan dengan menceritakan beberapa pengalamannya. Nana merasa salut dengan cucu-cucunya yang sangat berbakat. Di sisi lain, Becca memanggil Papap di gubuk. Mungkin karena kepo si Papap ini ngapain aja. Dan Papap menceritakan bahwa istrinya semalam mengalami flu. Itulah kenapa malam itu nenek muntah-muntah dan menceritakan tentang virus yang menyerangnya selama 24 jam. Becca tahu Tyler ada di dekatnya, namun saat dipanggil-panggil ia malah mengagetkan Becca. There's lots of visual tension. Mom's on sick place. Friend, one Mississippi. Dengan kamera yang tidak pernah lepas dari tangan mereka, Becca meminta Tyler untuk sembunyi. Ya, mereka malah bermain petak umpet. Dengan hitungan yang dilontarkan Becca, Tyler langsung berlari untuk bersembunyi. Becca membalas mencari Tyler, tapi tiba-tiba ada yang mengejar Becca dan itu bukan Tyler. Sambil menjerit-jerit, Becca berlari semampunya karena perempuan berambut putih itu terus mengejar Becca. Tyler malah enjoy karena merasa senang Becca tidak bisa menangkapnya. Becca khawatir dengan Tyler karena takut terjadi sesuatu. Ia pun terus memanggilnya, tapi ternyata perempuan berambut putih itu ada di belakang Becca. Becca menengok ke sebelah kanannya dan ternyata perempuan berambut putih itu kembali ingin mengejarnya. Untungnya Becca dan Tyler berhasil keluar dari tempat itu dan ternyata yang mengejar mereka adalah Nana. Memang sedikit konyol nenek tua itu. Kemudian ada yang datang ke rumah Papap dan Becca langsung menanyakannya. Ternyata ia adalah Dr. Sam yang bekerja di rumah sakit di mana nenek dan kakeknya melakukan konseling. Becca menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya. Ternyata ia mencari Papap dan Nana. Becca memberitahunya bahwa nenek dan kakeknya ini baru saja keluar jalan kaki. Karena nenek dan kakeknya baru saja pergi, maka Dr. Sam pun langsung berpamitan dengan Becca. Scene pun berpindah, waktu menunjukkan pukul 12:15.
Tiller melihat ada sebuah kandang ternak yang terisolasi namun dijauhi orang-orang. Tiller penasaran dan ia mengira ada mayat di kandang itu. Daripada penasaran, akhirnya Tiller mencoba masuk secara diam-diam. I'm moving closer to the suspicious pile. Tiller terjatuh dan nenek ada di hadapannya. Mereka langsung masuk ke dalam rumah, kemudian nenek menceritakan semua kejadian itu. Ternyata Papap itu tidak bisa menahan ketika ingin boker. Akhirnya ia memakai pampers. Papap ternyata seorang pria jantan dan masih punya malu, maka dari itu ia menyembunyikannya. Mereka semua pun pergi untuk berkunjung ke suatu tempat. Seperti biasa, Becca dan Tiller tidak pernah lepas dari kameranya. Sambil merekam beberapa tempat selama perjalanan, tibalah di tempat yang mereka akan kunjungi. Mereka berada di SMA Loretta Muda. Ya, itu adalah tempat di mana ibunya sekolah dulu. Namun tiba-tiba, Papap merasa ada yang sedang mengawasi mereka. Papap berlari dan menggunjing seorang pria muda, dan Becca mencoba untuk menahannya dan ternyata itu adalah penyakitnya si Papap kambuh. Scene berpindah lagi ke rumah. Waktu sudah menunjukkan malam hari. Tiller tiba tertidur dan sepertinya Becca masih sibuk dengan laptopnya. Di luar terdengar seperti ada suara aneh. Tiller pun terbangun dan mereka yakin ada seseorang di luar pintu. I'm opening the door, Becca. Jesus, Becca, I'm blind. Hari menunjukkan Rabu pagi. Becca mencari Papap dan menanyakan apa yang sudah terjadi dengan nenek semalam. Papap menceritakan kenapa nenek waktu itu muntah dan ternyata di kepalanya kadang muncul dia memakan sesuatu yang ada di dalam tubuhnya. Papap mengatakan itu sebuah Sundown Syndrome yang merupakan salah satu tipe demensia atau pikun yang terjadi setelah gelap. Dan katanya ia merasa seperti ada orang yang berbicara dalam tidurnya. Namun Becca merasa baik-baik saja setelah kejadian itu. Becca menceritakan penyakit Sundown Syndrome yang dialami neneknya itu kepada Tiller. Tiller merasa ada yang aneh, namun Becca mencoba memahaminya karena di usia mereka sekarang. Mereka pun menghubungi Loretta, dan ternyata ibunya itu sedang senang-senang. Tiller menceritakannya bahwa kakeknya itu memakai pampers dan menyimpannya di bekas gudang. Kemudian neneknya yang berkeliaran tanpa pakaian. Namun Loretta hanya mengatakan ini bisa terjadi karena mereka sudah tua. Ya, Loretta pun harus pergi karena perlombaan dadat berbulu akan segera dimulai katanya. Becca kembali membantu nenek di dapur dan mencoba mengajaknya mengobrol melalui kameranya. Tetapi nenek malah meminta Becca untuk membersihkan ovennya. Yeah, sure. All the way in. Okay. I'll star in your movie. Akhirnya nenek pun setuju untuk interview bersama Becca. Dengan bibir yang merah merona, rambut diuul rapi, Becca langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada nenek. Awalnya masih terlihat baik-baik saja. Namun tak lama kemudian, saat Becca menanyakan hubungan dengan ibunya, ia seperti kesal dan nampak ketakutan. Akhirnya Becca mencoba menenangkannya. She won't tell me. Don't answer that question. It's about Loretta Jameson. Maybe I can answer. Karena sudah banyak kejadian aneh, Tiller pun ingin menyimpan kameranya di balik lemari. Ia berharap semuanya bisa terungkap. Namun Becca melarangnya dan tidak yakin dengan yang dilakukan adiknya itu. Waktu kembali menunjukkan pukul 10 malam. Ya, kejadian aneh itu kembali terjadi. Tiller langsung membuka pintu dan melihat apa yang terjadi di luar kamarnya itu. Just lie you down. Esok harinya, Becca mendengar nenek tertawa terbahak-bahak. Ia langsung menghampiri dan menanyakannya. Ternyata nenek itu tertawa sendiri dan seperti merasakan kesedihan. Akhirnya Becca pun menyetujui rencana Tiller untuk menyimpan kamera di balik lemari itu. Dan tibalah di malam itu. Becca tetap meminta Tiller berada di tempat tidur. Dan ternyata nenek itu mengetahui ada kamera yang sedang merekamnya. Setelah banyak kejadian-kejadian aneh, kakak dan adik ini tetap memperlihatkan semua tampak biasa. Ya, mereka berpura-pura tetap enjoy dengan kunjungan ini. Papap dan nenek tampak pergi berjalan kaki berdua.
Sementara mereka langsung masuk ke dalam rumah dan kembali memberitahu ibunya tentang kejadian ini. Mom, get in the car and come right now. Do you know how long that was during me? My heart is in my throat. We're okay now. Just come. The knife. And Papa got a gun in his mouth. What are you talking about? What are you guys doing? Sambil menunggu Loretta menjemput, Becca dan Tiller terus berusaha menyembunyikan ketakutannya. Ya, Papa malah mengajak mereka bermain bersama. Dan Nenek meminta Becca untuk membantunya di dapur. Dan Nenek pun kembali meminta Becca untuk membersihkan ovennya. Dengan perasaan takut, Becca menurutinya. Untungnya Tiller berada di samping Becca, dan ternyata nenek itu mengunci Becca di dalam oven. Malam harinya, Papap dan Nana, Becca dan Tiller berkumpul untuk menghabiskan masa terakhir kunjungannya di rumah itu. Saat sedang bermain, Becca izin ke belakang dan meminta Tiller tetap bermain. Ternyata Becca pergi ke ruang bawah tanah yang tidak boleh dikunjunginya. Put her two children, those suitcases in the pond. The only way to simmer fertility is real. It waits for us. I saw it out in the field. Di sisi lain, tak apa yang terjadi, Tiller sudah tergeletak kesakitan dengan luka di kepalanya. Dia terus memanggil Becca, namun ternyata Becca sedang diseret oleh papap gila itu. Dan lihat apa yang terjadi. Keadaan sudah genting, namun ia malah diam saja tidak melakukan perlawanan. Lihat saja, Tiller yang memiliki ketakutan terhadap kuman dan kotoran. Kali ini, papap gila melorotkan celananya dan melepaskan pampers yang ia pakai, kemudian melumurkan pup ke wajah Tiller yang mulus itu. Becca berhasil melawan nenek tua itu dan berhasil keluar. Suasana semakin menegangkan. Namun akhirnya Tiller tertolong oleh Becca dan terus berteriak agar Tiller bisa melawannya. Dengan perasaan kesal, Tiller pun bisa melakukan perlawanan dan mendorong papap gila itu ke lemari. Tiller terus menghabisi papap tua sampai ia sekarat. Akhirnya polisi dan Loretta pun datang. Film pun